Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Palembang? Masya Allah, Pagar terima kasih alam. banyak. Pagar alam. Pagar alam. Iya. Oke, masih di tema kita yang luar biasa hari ini. Buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Di tema kita, aku percaya kun fayakunmu ya Allah. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang nenek yang dibuang ke panti oleh anaknya, kini dijemput lagi. Alhamdulillah, ini dia tayangannya. Ya ini sedih banget ya, nauzubillah summa nauzubillah ya, kadang-kadang yang namanya anak itu juga harus sabar. Orang tua itu memang kembali ke anak kecil tapi pahalanya luar biasa merawat orang tua. Nah sekarang bagaimana caranya mungkin buat para orang tua yang gak dianggap lagi sama anaknya, yang butuh bantuan atau mungkin pertolongan dari Allah, bahkan kun fayakun Allah ya. Saat dibuang gak dianggap oleh keluarga ya, bahkan anak sendiri gitu. Nah itu bagaimana Ustaz Syam supaya mereka tetap bisa tenang gitu dan yakin bantuan dari Allah atau pertolongan dari Allah kun fayakun ya Allah. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpisah dengan keluarga. Subhanallah, maka di dalam Al-Quran ada juga ketika Allah menunjukkan kun fayakunnya kepada seorang nabi yang dipisahkan dengan keluarganya. Dikatakan, innahu laisa min ahlik, dia bukanlah keluargamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disampaikan ini? Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam merasa sedih dan galau, kenapa? Karena seorang anak yang disayanginya tidak mau ikut ke kapalnya Nabi Nuh alaihi salam, malah memilih lari ke atas gunung, padahal pada saat itu banjir yang datang itu sampai di atas gunung. Subhanallah, maka Nabi Nuh bersedih terpisah dengan anaknya, tapi kata Allah, innahu laisa min ahlik, dia bukanlah keluargamu. Subhanallah, maka seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada anak yang tidak dianggap oleh orang tuanya, solusinya cuma satu, bersabar. Ibu melahirkan anak, ibu menyusui anak, ibu membesarkan anak, yakinlah ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada anak dibuang sama orang tuanya, ada juga subhanallah. Bahkan subhanallah baru lahir ada yang dibungkus dengan plastik dibuang di pinggir jalan. Naudzubillahi min dzalik. Maka sang anak bagaimana agar dia menunggu kun fayakunnya Allah, jikalau dia tumbuh besar, yakinlah bahwasanya itu juga ada pahalanya jikalau engkau bersabar. Ada saudara nggak dianggap lagi sama saudaranya, bersabar. Kenapa? Nabi Yusuf alaihissalam mengalami itu, dibuang ke sumur oleh saudara sendiri, bukan orang lain. Qabil, Habil, kita tahu ceritanya. Subhanallah, karena iri dengki daripada seorang saudara, akhirnya terjadi pembunuhan pertama di atas muka bumi ini. Maka baik saudara, menantu, mertua, orang tua, anak, semuanya kalau sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang diharapin memang bukan yang ada di dunia ini, bukan keluarga yang ada di dunia, tapi yang diharapin adalah keluarga yang insya Allah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk Sama-sama, tangan buat Mas Ustaz Fadli. Syam. Kita panggil guru kita lagi, ada Habib Utsman. Silakan Bib, boleh maju ke depan. Nah, ada mungkin pertanyaan dari istri nih Bib nih, yang bertahun-tahun bersabar menanti yang namanya kun fayakun dari Allah, agar suaminya berubah, menjadi suaminya jadi soleh, jadi baik ya. Mungkin suaminya selama ini melakukan kesalahan yang berulang-ulang kali, yang bikin istrinya tuh jadi beban di hatinya. Nah ini bagaimana caranya istrinya bisa menanti kun fayakunnya Allah, biar lebih cepat, biar lebih selesai masalahnya selesai. Silakan Bib, mohon izin fadhol, tepuk tangan buat Habib Utsman. Ya akhir Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, sebagai seorang istri, jalankanlah kehidupan rumah tanggamu dengan berdasarkan aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Istri yang salehah, yang bertakwa kepada Allah, yang bertanggung jawab di rumahnya, dan menjadikan daripada pemimpin ketika suaminya tidak ada di rumahnya, mengurus anak-anaknya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila suamimu melakukan kesalahan, kalau kesalahan kecil maafin. Kalau kesalahan kecil sedikit demi sedikit maafin. Kalau suami nggak sholat, nggak ibadah, sholat di depan suaminya, ibadah depan suaminya. Suami nggak bangun subuh, berisikin, nyalain lampu. Waktunya sholat, sholat, waktu sholat subuh sholat. Kalau dia marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi berdoa kepada Allah agar mendapatkan perlindungan daripada godaan syaitan yang terkutuk. Jadi berharap kepada Allah, dekatkan dia dengan agama. Dekatkan dia dengan agama. Kalau misalkan nggak bisa juga.
maka kasih tahu orang yang terdekat dengannya. Yaitu ibunya, orang tuanya, atau bapaknya untuk mengajaknya ke pengajian, ke majelis ta'lim. Sehingga tersentuh hatinya, tersentuh jiwanya, berada dalam kebaikan. Innallaha la yughairu ma bighaumin hatta yughairu ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mau merubah hamba yang gak mau merubah dirinya sendiri. Allah tidak akan merubah sebuah orang kaum atau satu golongan kecuali dia yang mau berubah sendiri. Kalau dia mau berubah, insya Allah Allah akan berubah. Kenapa? Yahdi mayasya wa yu'adzibu mayasya. Allah berkehendak dengan kehendaknya memberikan petunjuk kepada orang ataupun manusia yang Allah inginkan. Ketika suami tersebut sudah main tangan, maka bolehlah dia meninggalkan secara sedikit. Ya, Karena ya. apa? Udah gak benar. Benar. Jadi mesti hati-hati juga. Ada kalanya sabar dan berdoa, ada kalanya dia harus mengambil sikap. Ya. Kalau Kalau dia udah membahayakan nyawanya. Membahayakan nyawanya. Iya. Oh, Habib sini aja, makasih banyak Oh, Habib. ya. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Ustadz Maulana boleh maju. Oke Habib sini Habib. Waktunya kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya. Curhat dong Ustadz. Iya. Kami curhat. Ya mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Satu lagi tadi ibu ini udah mau maju, boleh Ustadz mau ini minta ibu boleh izin? Yang tadi Iya, oke. belum naik. Iya, silakan ibu ngeliat ke depan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Sajatra dari Majelis Taklim Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Tepuk tangan dong, iya Ibu Sajat. Saya Oke. ingin curhat. Iya Ustadz. Ibu. Yang jelasnya ingin bertanya Iya. kepada ustadz-ustadz yang ada di sini. Iya Bu. Bagaimana cara kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas keikhlasan kita melepaskan atau melepas orang-orang yang sangat kita cintai yang telah pergi Oke. terlebih dahulu. Iya. Hanya itu Ustadz. Iya, Bagaimana yang- kiat-kiatnya untuk iya. menggapai Izin Ibu keridhaan? saja saya mau tanya dulu sebelumnya. Yang udah meninggalkan Ibu siapa ini? Ya orang tua saya yang Orang jelas tua ya sudah pasti ya. suami saya. Oh suami juga, Iya. ini Masya Allah. Jadi bagaimana caranya supaya ikhlas gitu ya? Ikhlas, ya. Oke, ada fotonya Ibu suaminya? Ya, fotonya sudah tidak ada. Sudah lagi, tidak ada, Ustadz. oke nggak apa-apa. Silakan dijawab Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala daripada setiap perbuatan yang dia kerjakan waktu dia di dunia. Sehingga apa? Sehingga kita yang ditinggalkan harus bisa jauh lebih baik daripada orang tua kita atau suami kita atau istri kita atau anak-anak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika anaknya berpulang ke rahmatullah, Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah meneteskan air mata. Anak laki-laki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim. Siapa lagi? Abdullah, Abdul Qasim yang dikenal dengan panggilan julukannya adalah Qasim. Sehingga Rasul dipanggil Abdul Qasim. Berpulang ke rahmatullah, Rasulullah meneteskan air mata. Sahabat bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah engkau seorang nabi, engkau seorang rasul. Kenapa engkau meneteskan air mata? Apa jawaban Rasulullah? Mata memiliki hak. Mata memiliki hak. Ibu boleh nangis, ibu boleh sedih, tapi tidak boleh meratapi. Ada kala sedih, nggak boleh lama-lama, ada batasannya. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi ibu harus lebih pintar. Ibadah sebanyak-banyaknya, menyusul pasangannya, menyusul orang tuanya, menyusul daripada keluarganya yang berpulang ke rahmatullah jauh lebih baik daripada mereka. Dan kalau mereka yang berpulang ke rahmatullah kita tahu amal ibadahnya bagus, amal ibadahnya dahsyat, amal ibadahnya hebat. Sholatnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, sedekahnya. Dan kita yakin pasangan kita ini ahlu surga karena yang paling tahu dengan kita adalah pasangan kita. Pasangan kita yang tahu sholatnya, bangun malamnya, ibadahnya itu pasangan kita. Sehingga apa? Oh kita tahu nih ini orang soleh. Ini orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ibadahnya luar biasa. Ibadahnya dahsyat. Ya Allah izinkanlah hamba besok bisa mendampinginya dan bersamanya ya Allah. Sholatnya lebih ibadah lagi. Zakatnya dikeluarkan. Sodakohnya dia keluarkan. Terus apa lagi? Qiyamul lail gak tinggal. Baca Qur'annya dikhatamin. Bahkan setiap harinya dekat kepada Allah. Merindukan Allah. Dan yakin akan berjumpa dengan Allah. Iya, terima kasih banyak Habib. Terima kasih. Ibu, di handphone nggak ada lagi fotonya suami juga? Enggak ada, Udah nggak ada juga. Oh iya, Masya Allah. Oke, silakan Ustadz Maulana ditambahkan. Gini,
Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Mohon maaf ya. Orang yang kita cintai, cintanya di situ namanya cinta rindu. Kalau cintanya kepada Allah, cinta penghambaan. Kalau cintanya kepada Nabi adalah perasaan dalam artian menghayati, merasakan. Karena kita tidak pernah melihat Nabi. Tapi kita perasaan yang menyenangkan sebenarnya. Nah, kalau cinta rindu, ini mohon maaf. Ada 4 tahapan ketika kita ditinggal mati, meninggal, pergi. Ya, ada 4. Reaksi tubuh, dalam hal ini penggambaran marah, emosi, meratap dan sebagainya. Kemudian sabar, kemudian ridho, kemudian syukur. Dan ternyata kehilangan ayah, ibu itu beda perasaan. Kehilangan istri, suami itu beda. Kehilangan anak itu beda. Masing-masing beda perasaan. Alhamdulillah saya rasakan semua itu. Kehilangan ayah gimana perasaannya, gimana kehilangan ibu, kehilangan nenek itu beda-beda. Maka kehilangan ini bisa diganti dengan cara apa? 1, menjaga nama baik kalau orang tua. Mengikuti nasihatnya, melaksanakan pesan-pesannya. Itu yang tidak disuka orang tua kita tinggalkan. Yang disukai orang tua kita lakukan. Kebaikan orang tua kita lanjutkan. Itu kalau orang tua. Kalau istri atau pasangan hidup, maka jaga amanah yang dititipkan. Seperti anak-anaknya gitu. Kalau pasangan. Nah, kalau bisa selain reaksi tubuh, maka sabarlah. Artinya apa? Kita yang kendalikan emosi kita. Meratap, hilangin. Ada masalah? Jangan meratap. Karena kapan kita meratap? Ibu kalau kangen, kirimkan Al-Fatihah. Ibu kalau kangen, bersedekah dengan niat pahalanya untuk beliau. Ibu datang pengajian, ambil uang di tas, saya niatkan pahala buat ibuku. Kan enak seperti itu. Iya. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana, Ibu makasih banyak, Habib makasih banyak. Buat yang di rumah jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi pembahasan kita setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.